Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali pertemuan kita sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita adalah, kalau pagi tadi setentangan salat taubat, itu salat sunat taubat, maka sekarang kita masuk kepada salat sunat wudu atau salat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Menurut para ulama, disyariatkan kepada setiap muslim apabila dia telah selesai berwudu untuk salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat ini sangat tinggi fadilah, keutamaannya dan keistimewaannya. Dengan syarat salat itu dilakukan betul-betul ikhlas dan betul-betul salat itu fokus pikiran, hati tertuju kepada salat sesuai dengan hadis-hadis. Sebelum kita menjelaskan, baik kita bacakan dasarnya dulu. Ada sekian dalil atau sekian hadis yang dapat dijadikan dasar tentang adanya salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tercatat sebagai hadis sahih, daripada Uqbah bin Amir. Dia berkata, kami bergiliran menjaga ternak. Ketika tiba giliranku untuk menjaga ternak, lalu sore harinya aku halau ternak itu ke kandangnya. Setelah itu fa'adraktu Rasulullah SAW qa'iman yuhadithun nas. Tiba-tiba aku dapati Rasulullah SAW sedang berdiri berbicara kepada orang-orang. Fadraktu min qawlihi. Aku dapati ketika itu beliau berkata, ma min muslimin yatawadda'u fahuhsinu yudu'ahu. Tidak satu pun seorang muslim yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, maka dia baikkan atau baguskan wudunya. Tsumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Muqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Salat itu dilakukannya dengan hati yang khusyuk dan semata mengharapkan ridha Allah. Illa wajabat lahul jannah. Melainkan wajabat lahul jannah. Wajib baginya untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 234. Setelah itu, Uqbah bin Amir berkata, mendengarkan Nabi bersabda demikian, ma ajwada hadza, alangkah indahnya ini, alangkah bagusnya ini, alangkah baiknya ini. Ketika Uqbah bin Amir mendengar Rasulullah SAW berkata demikian, yaitu siapa yang berwudu, dia baguskan wudunya, lalu dia salat dan ikhlas dengan hati yang menghadap, khusyuk, fokus, dia pasti akan masuk surga. Kata Uqbah bin Amir, ma ajwada hadhihi, alangkah bagusnya ini, alangkah baiknya ini. Faida qail baina yadayya yaqulu allati qablaha ajwad. Tiba-tiba ada orang yang berkata, kata si Uqbah bin Amir, dia berkata di hadapanku,
Kata orang itu, allati qablaha ajwad. Sabda Nabi sebelum ini lebih bagus lagi katanya. Lebih baik lagi. Fanazartu faida Umar. Kata Uqbah bin Amir, aku lihat kiranya yang berkata itu Umar bin Khattab. Kata Umar, inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Sebentar ini aku lihat engkau datang. Qala, dia berkata, kata Rasulullah, sebelum ini, itu sebelum engkau datang tadi, kata Umar bin Khattab, itu ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw yusbigul wudu. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayya syaa. Siapapun di antara kamu yang dia berwudu lalu dia sempurnakan, yusbigh, dia sempurnakan wudunya, dia baguskan dan dia sempurnakan wudunya sesuai dengan adab-adab dan sunnah yang diajarkan Nabi. Lalu setelah itu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia boleh masuk kemanapun masuk surga melalui pintu-pintu yang diinginkan atau yang dikehendakinya. Ringkasnya begini. Salah seorang sahabat Nabi namanya Uqbah. Ketika dia mendengar Nabi bersabda bahwa siapa yang membaguskan wudu lalu dia salat 2 rakaat dan ikhlas dan khusyuk, dia masuk surga. Katanya, alangkah bagusnya sabda Nabi ini. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ada yang lebih bagus sebelum ini, sebelum engkau datang, sabda Nabi. Yang mengatakan itu Umar. Yaitu sabda Nabi, siapapun yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan setelah berwudu itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dia boleh masuk surga melalui pintu-pintunya. Di pintu-pintu surga itu ada 8, dia boleh bebas memilih masuk surga lewat mana saja. Ini namanya ajwad, lebih bagus daripada yang tadi. Baik, mari kita pahami sejenak hadis ini. Yang pertama dulu. Berwudu yuhsin atau yusbigh. Yuhsin artinya membaguskan wudu itu. Sesuai dengan adab-adab tata tertibnya, cara-caranya yang telah dituntunkan, yang telah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yusbigh, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, melengkapi wudu itu, tidak membeda-bedakan antara sunatnya dan wajibnya wudu. Pokoknya lengkap sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh ilmu. Berkali-kali kita sampaikan, apapun amalan yang hendak kita lakukan dan apapun ibadah yang akan kita kerjakan, ilmui dulu. Mengilmui tata caranya, syarat-syaratnya, atau rukun-rukunnya, adab-adabnya, atau lafaz-lafaznya, atau tempat dan waktunya. Semuanya harus diilmui. Kita tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa baik, dan tidak akan bisa berwudu sesuai yang dituntunkan Rasulullah tanpa ilmunya. Nah, siapa yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu atau yusbighu wudu'ah, dia baguskan, dia baikkan wudunya, atau dia sempurnakan wudunya. Ya, baiknya wudu, sempurna wudu,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ukurannya patronnya baik dan bagus itu sesuai enggak dengan aturan Rasulullah? Sesuai enggak tuntunan Rasulullah? Sesuai enggak dengan ajaran Rasulullah? Kalau sesuai, bagus dia. Makin mendekati tata cara wudhu Rasulullah, maka makin sempurna dia. Makin kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka makin bagus wudhu. Lalu sesudah berwudhu itu, menurut hadis yang kita sampaikan sebentar ini, hadis riwayat Imam Muslim, nomor 234, diucapkannya atau dibacanya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibuka untuknya, futihat, dibuka untuknya pintu surga yang 8. Dan dia boleh masuk surga itu melalui pintu yang mana saja yang disukainya. Nah, sekarang kita bicara tentang pintu surga ini. Pintu surga itu gaib bagi kita. Dan ini wajib kita imani, karena tertera dalam ayat dan hadis-hadis. Surga sesuai dengan informasi hadis sahih, surga ada 8 pintu. Al-jannatu laha thamaniyatu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwab. Sedangkan neraka mempunyai 7 pintu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsub. Ini ayat surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 44. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Likulli babin, tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Ini pintu neraka. Jadi berdasarkan hadis ini dipahami pintu surga 8, pintu neraka ada 7. Sementara ulama ada juga yang memahami pintu surga ber-8 pi banyak. Cuma di sini disebut ke-8. 8 pintu surga itu sebagaimana yang disebutkan oleh ulama berdasarkan hadis-hadis, ada namanya pintu salat, ada pintu jihad 2, ada pintu sedekah 3, ada pintu rayyan 4. Ada pintu taubat, babut taubah 5. Ada pintu yang disebut dengan pintu orang yang menahan marah. Pintu kaziminal ghaiz. Yang ketujuh ada pintu ridha. Yang ke-8 ada pula namanya pintu zakat. Bahkan ada yang lain menamakan pintu Nabi Muhammad, pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu haji dan umrah, pintu jihad, pintu silaturahim. Mana yang paling tepat, mana yang paling benar, wallahu a'lam. Ada yang disebutkan dalam hadis nama-namanya, seperti babur rayyan. Pintu surga yang 8 ini, menurut para ulama juga, masing-masing kaum muslimin, masing-masing orang mukmin akan dipanggil masuk surga melalui pintu-pintu ini sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ada orang yang dipanggil pada pintu salat, ada orang yang dipanggil pada pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, begitu seterusnya. Ada yang dipanggil pada semua pintu. Artinya, dia masuk surga kemanapun bebas dia milih lewat pintu apapun, karena semua pintu terengah-engah terbuka untuknya. Di antara orang-orang mukmin yang boleh memilih masuk surga melalui pintu-pintu yang dia suka adalah hadis ini. Siapa yang berwudu? Sedikit kita jelaskan pintu surga itu luasnya yang kita tidak dapat pula menduga
mengiranya kalau tidak ada informasi dari Rasulullah. Luasnya dalam hadis riwayat Imam Muslim tercatat sebagai hadis 287 dari Abu Hurairah. Sabda Rasulullah SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah. Inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah. Sesungguhnya jarak antara dua daun pintu surga adalah sejauh jarak lakama baina Makkah wa Hajar. Sejauh jarak antara Mekah dengan Hajar. Au kama baina Makkah wa Basra. Atau sebagaimana jarak antara Mekah dan Basrah. Hadis sahih. Kita pegang hadis ini dulu. Terkadang Rasulullah menyebutkan ada juga nanti sejauh sejarah 40 tahun perjalanan. Juga dalam hadis Imam Muslim. Tapi kita pegang yang satu ini dulu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan jarak antara misra'ain, antara dua daun pintu surga, sejarak Makkah dengan Hajar atau sejarak Makkah dengan Basrah. Lalu orang-orang menyelidiki berapa jaraknya. Berdasarkan foto satelit, dapat diketahui jarak keduanya sama kiranya. Jarak antara Mekah dengan Hajar, Mekah dengan Basrah sama. Itu sejarak 1272 km. Dulu Nabi mengatakan sekian abad yang lampau, jarak antara dua pintu surga itu sejarak antara Makkah dengan Basrah atau Makkah dengan Hajar. Di zaman modern ini diukur orang melalui satelit, pas jarak keduanya. Segitiganya pas. Itu 1272 km. Dalam hadis lain disebutkan bahwa jarak perjalanan antara kedua daun pintu surga itu sejarak 40 tahun. Mana yang benar ini? Kita tidak mengkaji mana yang benar. Karena Rasulullah SAW itu bersabda sesuai dengan situasi dan kondisi dan siapa yang hadapinya. Tapi kita pakai ini, kebenaran hadis Rasulullah itu antara jarak sajalah. Jarak antara Makkah dengan Hajar, Mekah dengan Basrah sama jaraknya. Luar biasa. Bagaimanalah cara mengukur zaman itu? Tidak bisa. Sekarang dengan satelit diukur sama 1272 km. Segitu jarak antara dua daun pintu surga. Pintu gerbangnya. Nah, orang yang beruduk dia dengan bagus, beruduk dia dengan sempurna. Lalu dibacanya zikir setelah beruduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia boleh masuk surga melalui pintu-pintu surga yang 8. Pilih lewat pintu mana saja. Di mana pintu itu besar luar biasa. Dua daun pintunya jaraknya segitu. Kemudian setelah itu, lalu dia salat 2 rakaat. Dalam hadis ini,
thumma yaqumu fayusalli. Kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat yang dikerjakannya itu dengan syarat. Syaratnya adalah pertama, dia salat itu ikhlas mengharapkan ridha Allah saja. Yang kedua, fokus pikirannya, khusyuk hatinya. Di mana dalam hadis ini dikatakan bunyinya adalah ketika dia salat itu, saya catatkan hadisnya supaya jelas, di mana dia ketika salat itu la yuhadditsu fihi ma nafsah. La yuhadditsu fihi ma nafsah. Apa maksud la yuhadditsu fihi ma nafsah? Dalam 2 rakaat salat yang dikerjakannya itu, kalau diterjemahkan orang dalam bahasa kita adalah bahwa dia tidak mengucapkan pada dirinya sesuatu perkataan. Saya lihat dalam syarah ulama, maksudnya adalah dia salat itu, selama salat 2 rakaat itu, pikirannya, jiwanya tidak terbang kemana-mana. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, ma tastarsilu an-nafsu ma, jiwanya, pikirannya tidak malang dan tidak terbang kemana-mana. Ketika dia salat, berarti ini fokus. Fokus, konsentrasi, khusyuk. Tetapi was-was, bisikan-bisikan, sambaran-sambaran, itu dimaafkan. Karena manusia tidak akan mampu mengelak ini. Lintasan, apa yang disebut nanti dengan ikhtilas, sambaran setan, dialihkannya pikiran kita sejenak, atau melayang sejenak, atau menjalar sejenak, itu dimaafkan. Cuma yang dimaksud di sini adalah la yuhadditsu fihi ma nafsah, dalam makna pikirannya, jiwanya tidak terbang, tidak melayang, dan tidak ada di badannya ketika itu. Artinya dia salat itu bukan hanya badannya di situ, tapi pikirannya, hatinya juga di situ. Tidak terbang, melayang-layang kemana-mana. Namanya hudurul qalbi. Salat 2 rakaat yang dilakukan seperti ini. Siapapun yang berwudu dengan sempurna, dengan bagus, tambah pula doa yang tadi, lalu salat 2 rakaat setelah itu, dengan ikhlas, khusyuk, fokus, tidak melayang-layang, maka dia itu wajabat lahul jannah. Dia wajib atas masuk surga atas selamat Allah. Dalam hadis lain disebutkan, Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampunkan bagi orang ini dosanya yang telah berlalu. Nah, ulama-ulama dalam menguraikan hal ini, kita ringkas saja karena waktu sudah habis. Siapapun berwudu bagus dan sempurna, berdoa dia, kemudian salat dia dan ikhlas dan khusyuk, 2 rakaat, salat itu bisa saja salat biasa yang dilakukannya, bukan salat khusus. Masuk dia ke masjid, tiba di masjid, dia salat 2 rakaat. Dengan niat, dia salat 2 rakaat itu salat setelah berwudu. Atau dia salat tahiyatul masjid. Kemudian diniatkannya juga salat tahiyatul masjid, salat wudu, maka sudah tercakup itu. Ini yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau dalam menjawab pertanyaan,
Kalau setuju pakai. Orang yang setelah berwudu lalu dia masuk ke masjid atau salat dia. Dalam salatnya itu diniatkannya salat sunah wudu, salat tahiyatul masjid. Sekaligus juga dia salat rawatib qabliyah. Apakah sudah mencukupi memadai? Itu jawaban beliau, sudah. Karena yang dituju bukan salat wudu sempurna, bukan salat wudu spesial, tapi salat apapun yang dilakukan oleh orang yang berwudu setelah berwudu itu dengan 2 rakaat saja, ikhlas dan fokus, sudah tercapai apa yang dimaksudkan oleh hadis. Tentu apalagi dibedakan. Kalau panjang waktunya, ada kesempatan atau peluang, setelah berwudu masuk masjid lah, salat sunat wudu, kemudian tahiyatul masjid, lalu rawatib qabliyah. Kalau sanggup, bisa, ada waktu, silakan, bagus. Tapi kalau hanya peluang 2 rakaat salat saja, niatkanlah kesemuanya. Ya, peluang hanya 2 rakaat. Ada 3 salat yang hendak dikerjakan. Wudu, tahiyatul masjid, qabliyah. Niatkan ketiga-tiganya. Sudah include ke dalam. Niat salat sunah wudu, tahiyatul masjid, langsung qabliyah. Masuk ketiga-tiga dalam. Ini jawaban Syekh Utsaimin. Jika percaya pakai. Kalau tidak percaya jangan pakai. Itu saja, gampang. Tapi karena beliau ulama besar, paling tidak beliau salah satu ulama terkenal di Arab Saudi, yang murid-muridnya, ustaz-ustaznya banyak di Indonesia, paling tidak bisa jadi dasar. Cuma yang tadi juga, siapa yang ingin memilah, pilih. Tidak, saya salat sunat wudu. Ini tahiyatul masjid, ini ratib qabliyah. Kalau ada waktu silakan. Masalahnya, bagaimana nanti kalau tidak ada waktu, kepepet? Maka bisa itu diandalkan. Hanya 2 rakaat saja, terbawa 3 salat. Itu salat sunat wudu, tahiyatul masjid, dan qabliyah. Sudah termasuk ke dalamnya. Dan salat sunat wudu ini, atau salat sunat setelah berwudu ini, boleh dilakukan di waktu terlarang. Karena ini namanya termasuk salat yang punya sebab. Setidak-tidaknya begitu dalam kitab Al-Fatawa. Bahwa dianjurkan dua rakaat ini setelah berwudu, meskipun pada waktu yang dilarang untuk salat. Ini pendapat mazhab Syafi'i ini. Karena ini salat ada sebabnya. Yang dilarang itu adalah salat yang tidak punya sebab. Ini menurut mazhab Syafi'i. Maka kapanpun orang berwudu, lalu dia berwudu dengan sempurna, bagus. Salat dia, meskipun ketika itu waktu terlarang salat. Lalu salat dia, sah. Paling tidak begitu yang disebut dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya, masih ada hadis-hadis lain yang saya catat tadi, termasuk Bilal bin Rabah. Tapi karena waktu tidak mungkin kita meneruskannya, nanti ada waktu kita sambung. Intinya sudah dapat. Apa intinya? Bahwa salat sunat wudu itu adalah salat sunat yang dikerjakan 2 rakaat setelah berwudu. Dengan catatan wudunya bagus dan sempurna. Lebih bagus lagi, namanya ajwad, yang lebih bagus lagi, setelah berwudu itu berdoalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tambah dengan doa lain sebagaimana hadis Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Lalu salatlah 2 rakaat, salat apapun. Sudah memadai seperti itu. Dia masuk surga atas rahmat Allah. Dan dia boleh pilih masuk surga melalui pintu surga yang mana saja. Dosanya diampuni sesuai dengan hadis yang lain. Mudah-mudahan kita setelah memahami ini bisa melaksanakan minimal niatnya. Masuk masjid, tidak sempat salat sunat wudu.
Karena waktu kepepet, waktu tidak lapang, niatkan saja. Ini saya tetap masjid sekaligus salat sunat wudu. Sudah masuk itu. Paling tidak itu menurut fatwa. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.